Kalau orang tahu akan banjir, semuanya udah siap-siap, semuanya udah pindahin mobil, semuanya udah pindahin sepeda motor, aman dong, betul nggak? Tetapi teman-teman, kedatangan Tuhan Yesus akan seperti pencuri teman-teman. Sama juga seperti banjir yang melanda dunia, melanda Bali dan sebagai tempat di Nepal terjadi kerusuhan. Semua terjadinya tiba-tiba teman-teman. Mereka tidak ada waktu untuk menyelamatkan diri, tidak ada waktu untuk menyelamatkan harta. Sama juga dengan kedatangan Tuhan Yesus akan datang seperti pencuri teman-teman, akan datang tiba-tiba teman-teman. Makanya kita manusia, kita selalu berpikir kita bisa mengatur, kendali ada di tangan kita. Nanti aja lah, saya baru percaya Yesus, nanti aja lah, nanti aja tahun depan lah, ya kan teman-teman. Makanya teman-teman, kita sudah tertipu dengan sistem dunia ini. Kita mengira bertobat itu adalah berhenti berbuat dosa dengan kekuatan diri kita untuk menjaga kekudusan. Gak akan mungkin bisa, gak akan mungkin bisa teman-teman. Kamu gak akan bisa berhenti berbuat dosa dengan kekuatan kamu, gak akan bisa teman-teman. Hanya melalui percaya kepada Tuhan Yesus, kepada Injil salib. Apa itu? Yaitu bahwa Yesus datang sebagai manusia, dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga, mengambil seluruh hutang dosa kamu, 100% sempurna dia ambil teman-teman. Ketika kamu percaya itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Kamu memperoleh Roh Kudus teman-teman, yang akan memimpin kamu sampai pada kekekalan, yang memimpin saya untuk memberitakan kabar baik ini teman-teman. Jadi ada terjadi perubahan di dalam hati Anda. Kalau hati kita teman-teman sebelum Roh Kudus itu adalah hati serigala berbulu domba. Di dalam kita nggak bisa berbuat baik, kita tidak mampu berbuat baik. Kita bisa melakukan pencitraan, kita bisa seolah-olah kita baik, tetapi kita tidak akan bisa baik teman-teman. Hanya percaya kepada Yesus Anda menerima Roh Kudus, hati itu diubahkan 180 derajat. Sehingga kecintaanmu terhadap dunia akan berubah, kecintaanmu terhadap drakor akan berubah, kecintaanmu terhadap film biru akan berubah, kecintaanmu terhadap hal-hal dunia, perjudian, alkohol, semua akan berubah. Karena semua ada di dalam hati. Makanya jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena hanya Roh Kudus teman-teman, hanya Dia yang mampu mengubahkan kita. Makanya hari ini teman-teman, kedatangan Tuhan Yesus akan seperti pencuri. Apa yang terjadi di Bali, apa yang terjadi di Nepal, apa yang terjadi di Serbia, apa yang terjadi di Australia, di Jerman, semua lagi demo, banjir, gempa. Semuanya nggak ada yang bisa tahu teman-teman. Makanya terjadilah huru hara, makanya terjadilah kehilangan mobil direndam banjir. Kalau kita gampang, kalau kita tahu besok mau banjir, kita pindahin dulu mobilnya, bener nggak? Tetapi masalah kita nggak bisa tahu, itu cuma harta dunia. Tetapi jiwa Anda hari ini teman-teman, Anda tidak bisa tahu kalau Yesus akan datang besok teman-teman. Dia akan angkat kita besok, kamu nggak bisa tahu. Makanya kamu harus percaya Yesus sekarang teman-teman. Stop dengan perbuatan baikmu. Perbuatan baikmu tidak bisa menyelamatkanmu. Kamu tidak bisa diselamatkan oleh perbuatanmu sendiri. Kamu nggak akan mampu. Dosa terlalu kuat, terlalu besar. Hutang dosa terlalu besar teman-teman. Dan upah dari dosa adalah maut, yaitu neraka. Dan neraka itu sedang menunggu Anda. Kalau Anda tidak sekarang juga melakukan perjanjian dengan Yesus bahwa ya Yesus, saya mau percaya bahwa pengorbananmu di kayu salib telah mengambil seluruh dosa saya satu kali untuk selama-lamanya. Saya serahkan seluruh hutang dosa saya serahkan seluruh hidup saya kepadamu. Kamu akan menerima hidup kekal itu, keselamatan itu sebagai hadiah cuma-cuma teman-teman. Kamu akan diubahkan. Contoh sederhananya adalah seperti begini teman-teman. Saya dulu suka sekali dengan film Hollywood. Begitu film Hollywood keluar, saya orang pertama yang ke sinema untuk menonton. Tetapi sekarang saya tidak bisa lagi menonton. Kenapa? Karena ada terjadi perubahan di dalam hati ini. Karena Roh Allah lah yang mengerjakannya di dalam kita. Dia mengerjakannya di dalam kita, mengubah kita inside out. Bukan kita sengaja untuk pergi ke sebuah gedung untuk merubah diri kita. Tidak bisa teman-teman. Tidak bisa teman-teman. Hanya Injil yang bisa teman-teman. Hanya Injil yang mampu mengubah orang 180 derajat. Tanpa alasan, tanpa peraturan, tanpa syarat. Hadiah cuma-cuma yang Bapa berikan, Big Boss berikan kepada kita. Terima, percaya, kamu akan diubahkan. Sungguh-sungguh yakin, yes Tuhan, dosa saya sudah ditebus 100%. Lalu apalagi yang perlu saya khawatirkan? Kalau saya sudah ditebus, saya sudah pasti masuk ke dalam kerajaan surga. Sekarang hidup saya adalah untuk memuliakan namamu Tuhan Yesus. Kalau saya mati adalah keuntungan, karena saya sudah pasti masuk ke dalam kerajaan surga. Itu janjimu Tuhan. Amin. Itu Injil teman-teman. Jangan ditipu teman-teman. Karena sejak Yohanes Pembaptis tampil, itu sudah diserongkan, Injil diserongkan teman-teman, secepat-cepatnya teman-teman. Karena ada kuasa di kebangkitan Kristus. Ada kuasa di kebangkitan Kristus. Dia telah dibangkitkan dari antara orang-orang mati, sehingga Dia yang sulung telah dibangkitkan. Anda pun yang juga menerima Roh Kudus, Anda juga akan dibangkitkan dari antara orang-orang mati. Itulah kabar baiknya teman-teman. Ada 10 atau 8 pengintai teman-teman. Hanya 2, Yosua dan Kaleb yang jujur. Yang lainnya nggak jujur teman-teman. Big Boss bilang tempatnya penuh madu susu, indah, gratis. Tapi sama 8 orang lain itu diserongkan teman-teman. Wah, mengerikan. Kalau kamu nggak begini, wah. Akhirnya semuanya binasa teman-teman. Tuhan marah. Hanya Yosua, Kaleb yang jujur, mengatakan apa adanya. Itu yang Tuhan mau. Tuhan mau
yaitu amanat agungnya. Jadikan semua bangsa muridku. Bagaimana bisa jadi murid dia? Yaitu percaya kepada anaknya, Yesus Kristus. Percaya, maka kamu akan diselamatkan. Percaya, maka kamu akan menerima Roh Kudus yang akan mengubahkan kamu inside out, dari dalam, teman-teman. Bukan karena perbuatan kamu untuk berusaha berubah. Kamu sudah berusaha berubah, tak bisa berubah kan? Bahkan kamu selalu bilang, saya akan berubah tahun depan, saya akan berubah bulan depan. Gak bisa kan? Karena Anda bergerak, beroperasi dari daging, teman-teman. Anda harus beroperasi dari roh. Bagaimana caranya kita beroperasi dari roh? Kita harus memiliki Roh Kudus. Bagaimana memiliki Roh Kudus? Percaya kepada Injil, bahwa Yesus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Saya percaya Yesus, karena engkau sudah dibangkitkan, saya pun akan dibangkitkan. Karena saya percaya kepadamu, kebenaran itu diperhitungkan cuma-cuma kepada saya karena kepercayaan itu. Karena kamu percaya kepada kebodohan pemberitaan Injil, maka Bapa berkenan untuk menyelamatkan kamu, teman-teman. Itu, teman-teman, rahasia misteri dari kehidupan ini. Semoga video terakhir ini bisa mengubahkan hidup Anda 180 derajat. Sekarang percaya, teman-teman, gak ada yang lain lagi, teman-teman. Amin. Bahwa dosa kamu sudah ditebus 100% di atas kayu salib. Semuanya, teman-teman, sudah gak ada lagi dosa itu, teman-teman. Walaupun di tubuh ini kita masih bisa berbuat dosa, teman-teman, tapi Yesus adalah Alfa dan Omega. Sebelum Anda lahir, dia sudah menebus, dia sudah mati di kayu salib untuk dosa kamu, teman-teman. Jangan kamu khawatir nanti saya bisa suka-suka berbuat dosa. Enggak, teman-teman. Ketika hati kamu sudah diubahkan, dosa itu gak mengikat kamu lagi. Kamu gak akan mau berbuat dosa seenak jidat, teman-teman. Walaupun kamu bisa melakukan kesalahan karena kamu hidup dalam daging, tetapi kamu nggak akan lagi sengaja karena kamu sudah ada perubahan di dalam hati kamu. Yang tadinya batu menjadi daging. Yang tadinya kamu bernapas di dalam air, sekarang kamu bernapas di atas, apa itu namanya, sekarang di udara. Bagaimana kamu bisa cemplung lagi ke dalam? Nggak bakal bisa. Karena Roh Kudus telah memateraikan kamu. Nama kamu telah ditulis di buku kehidupan. Sekarang kamu akan hidup untuk Yesus. Sama juga dengan saya bikin video ini. Kamu kira saya sengaja bikin video ini? Tidak, teman-teman. Tapi karena Roh Allah lah yang mengerjakannya di dalam saya. Dialah yang menggerakkan mulut saya, tangan saya, supaya saya bisa memberitakan kabar baik itu, teman-teman. Menjadi suatu keindahan. Bukan dipaksa-paksa. Bukan kamu harus ikut-ikut ini ya, Bible study. Kamu harus ikut-ikut perkumpulan ini setiap hari ini ya. Bukan, teman-teman. Tapi Roh Allah lah yang bekerja secara dinamis. Dia yang bekerja, dia, semua oleh dia, kepada dia, karena dia. Gak ada lagi yang lain, teman-teman. Bahkan mulutnya juga digerakkan oleh dia, teman-teman. Sehingga kita bisa nge-rap, teman-teman. Gak ada yang perlu Anda ragu-ragukan. Gak ada lagi yang perlu Anda takut-takutkan. Karena Roh Allah lah yang mengerjakan di dalam kita. Amin. Terima Roh Kudus. Percaya, selamat. Apa sih susahnya? Apa sih susahnya? Jangan cari yang susah-susah. Cari yang mudah-mudah, yang gampang-gampang. Karena Yesus telah membuat jalan ini begitu mudah. Saking sempitnya orang gak percaya, logikanya gak masuk. Karena di dunia semuanya adalah tentang saham, tentang uang, cari ini, cari itu, harus bekerja keras. Ya. Tapi dari Tuhan Yesus, gratis, teman-teman. Jangan samakan kerajaan surga dengan kerajaan dunia. Sistem dunia ini semua adalah performance, self-centered. Saya hebat. Tapi kerajaan surga adalah Jesus-centered. Jesus yang hebat. Jesus yang menggerakkan saya. Jesus yang menggerakkan saya. Seperti firman Tuhan berkata, jangan berkata, saya akan ke kota ini mencari untung, saya akan ke sana. Tapi berkatalah, jika Tuhan mengizinkan, saya akan ke kota ini mencari untung. Jika Tuhan mengizinkan, saya akan membuat video ini. Karena semua adalah dari Dia, kepada Dia, oleh Dia. Segala kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.